Halo semuanya, Assalamualaikum. Terima kasih sudah klik video ini. Kita langsung saja akan membahas pertanyaan atau masalah yang disampaikan dari sahabat viewers kita. Berikut ini pertanyaannya, saya bacakan dulu ya. Saya meminta pendapat. Saya punya masalah seperti yang ada di video. Mungkin ini berkaitan dengan video yang sudah pernah saya upload sebelumnya ya. Saya punya rumah saat bersama mantan istri. Mungkin sudah punya harta bersama ya, rumah tersebut. Harta bersama atau harta gono gini. Lantas apakah mantan istri berhak membawa suami barunya tinggal di rumah tersebut? Nah, itu pertanyaan utamanya itu ya. Namun dalam hal ini saya tidak minta untuk dijual ataupun dibagi dua. Saya hanya meminta sama mantan istri untuk turun dan kosongkan rumah tersebut karena saya punya anak. Mohon penjelasannya. Baik, nanti yang punya pendapat, yang punya pengalaman lain boleh untuk sharing di kolom komentar di bawah video ini. Kalau pendapat saya, selama ini saya belum menemukan ketentuan hukum ya secara yuridis normatifnya, apakah berupa undang-undang atau misalkan peraturan yang lain yang melarang pihak istri membawa suami barunya tinggal di rumah yang mana rumah tersebut masih menjadi harta bersama yang belum dibagi dua dengan suaminya yang terdahulu. Saya belum menemukan itu. Nah, oleh karena itu, ketika tidak adanya ketentuan hukum yang melarang suami baru dari seorang istri yang sudah bercerai dengan suaminya terdahulu tinggal di rumah yang menjadi harta bersama antara si istri tersebut dengan mantan suaminya dulu. Tidak ada ketentuan hukum yang melarang itu. Jadi, kalau tidak ada ketentuan hukum yang melarang, maka ya sah-sah saja, boleh-boleh saja si suami baru tersebut tinggal bersama istrinya di rumah yang mana rumah tersebut masih menjadi harta bersama atau harta gono gini yang belum dibagi dua antara si istri tadi dengan suami terdahulunya, dengan mantan suaminya yang terdahulu. Jadi tidak ada larangan teman-teman, bisa dianggap sah-sah saja. Akan tetapi apabila ada hukum adat yang mengatur, ya maka silahkan, kalau tunduk kepada hukum adat laksanakan itu. Berarti nggak boleh, jangan membawa suami baru tinggal di rumah tersebut. Atau misalkan sebelumnya antara si istrinya tadi dengan mantan suaminya yang dahulu ada perjanjian tertulis yang menyepakati bahwa rumah bersama tersebut akan diperuntukkan bagi anak mereka. Kemudian harta bersama tersebut sepakat untuk tidak dibagi dua, melainkan akan diperuntukkan bagi anak-anak mereka. Kemudian juga dalam poin perjanjiannya misalkan disepakati, misalkan rumah tersebut ditinggali atau misalkan ditempatin oleh si mantan istrinya dengan ketentuan misalkan apabila si mantan istrinya ini menikah lagi dengan suami barunya, maka dia harus turun dari rumah tersebut. Tidak boleh tinggal bersama suami barunya di rumah tersebut. Nah, kalau ada perjanjian seperti itu, maka itu mengikat. Itu menjadi hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak untuk melaksanakan isi perjanjian tersebut. Nah, kalau si istri dan si mantan suaminya membuat perjanjian seperti itu, kemudian ternyata si istrinya mengajak suami barunya tinggal bersama di rumah tersebut, maka si istri tersebut, si mantan istri tadi, ya dia sudah melanggar ketentuan, dia sudah melanggar perjanjian yang disepakati dengan mantan suaminya dulu. Maka ketika si mantan istri tadi melanggar perjanjian tersebut, mantan suami yang dahulu, yang pertama tadi, bisa menggugat secara perdata terhadap si mantan istrinya karena melakukan perbuatan wan prestasi atau ingkar janji. Nah itu, jadi sepanjang tidak ada ketentuan hukum yang mengatur larangan tentang si suami baru tinggal bersama istrinya di rumah yang menjadi harta bersama dengan pasangannya terdahulu, mantan suaminya terdahulu, kemudian tidak ada perjanjian, kemudian tidak tunduk terhadap hukum adat yang berkaitan dengan hal tersebut, maka ya bisa disebut boleh-boleh aja tuh, sah-sah aja gitu kan. Tapi akan tetapi berdasarkan etika, berdasarkan moral, ataupun misalkan menjaga perasaan mantan suaminya meskipun sudah berpisah, tetap itu harus saling menghargai gitu kan, karena dulu pernah bersama-sama, saling bahu-membahu membangun rumah tangga, bahkan sudah punya anak, harusnya menjaga perasaan itu. Jadi ketika dia menikah lagi si mantan istri, alangkah lebih baik tinggalnya tidak di rumah tersebut. Apalagi tadi sahabat kita sudah menyampaikan bahwa rumah tersebut tidak akan dibagi dua, tapi untuk anak-anak mereka. Maka hargai itu. Itu bisa saja disebut dengan kesepakatan meskipun hanya lisan. Ya intinya harus saling menghargai, saling menghormati,
saling menjaga perasaan ya. Nah, jadi intinya meskipun tidak ada ketentuan hukum yang mengatur larangan tentang hal tersebut, tidak ada hukum adat yang mengatur tentang hal tersebut, atau juga antara si mantan istri dengan si mantan suaminya tidak membuat perjanjian seperti yang saya sebutkan tadi, akan tetapi secara etika, secara moral, secara perilaku, alangkah lebih baiknya tinggalnya tidak di rumah tersebut. Apalagi rumah tersebut sudah disepakati misalkan di awal tidak akan dibagi dua, tidak akan dijual, tapi untuk anak-anak mereka. Akan tetapi kesepakatan tersebut hanya sebatas lisan, tidak ada hitam di atas putihnya, tetapi secara etika dan moral tentunya harus dilaksanakan oleh si mantan istrinya tersebut. Nah, dari sini dapat kita ambil pelajaran betapa pentingnya suatu perjanjian ya, suatu kesepakatan tertulis. Sekecil apapun asetnya ya, sekecil apapun asetnya ataupun juga objeknya, alangkah lebih baiknya ketika membuat suatu kesepakatan, buatlah secara tertulis, kemudian juga ditandatangani oleh kedua belah pihak dan disaksikan oleh 2 orang saksi. Itu saja jawaban dari saya, mudah-mudahan bisa menambah wawasan bagi kita semua, khususnya bagi Anda yang membutuhkan informasi terkait dengan hal ini. Kalau ada yang punya pendapat lain, punya pengalaman lain, boleh untuk sharing di kolom komentar di bawah video ini. Nah, kalau menurut teman-teman video ini ada gunanya, channel ini ada manfaatnya, saya mohon keikhlasan dari teman-teman viewers semuanya untuk subscribe ke channel Pengacara Santuy. Bukan siapa-siapa, hanya Lawyer Deso. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.